Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku dimanapun dan kapanpun, dari manapun, semoga senantiasa bersama dengan keluarga panjenengan semua berbahagia, damai selalu, merasakan ketenangan, kenyamanan, merasakan kenikmatan dan keindahan dalam hidup ini, diselamatkan oleh Allah dari segala kesusahan, kegundahan, kepayahan, dan kesakitan sekaligus kepedihan. Di dunia beruntung, di akhirat juga beruntung. Di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan keindahan dan keberkahan ini, di awal tahun ini kita ngaji bersama. Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada mursyid, tidak ada murid, ya, tidak ada dosen, guru besar atau mahasiswa, semuanya sama-sama. Kita ngaji bersama, saling memberi dan menerima informasi satu sama lain. Begitu juga para pemirsa dan pendengar sekalian berhak untuk menulis apapun yang panjenengan ketahui di kolom komentar di video-video kami. Insya Allah secara bertahap kita pun akan meresponnya, karena ini bersifat terbuka dan tidak hanya membahas tentang pernasaban saja, tetapi keilmuan semua, baik ilmu yang menyangkut kehidupan dunia kita sampai kehidupan di akhirat kita, untuk ini dan nanti, ajilan wa ajilan, dunia wa ukhra. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang sangat saya hormati, kita akan membahas tentang bagaimana Allah menciptakan energi di langit dan di bumi, yang mana semua energi itu diwujudkan dalam bentuk materi. Ada energi murni dan ada materi yang tersusun dari energi-energi. Termasuk salah satunya adalah api. Allah menciptakan sekaligus menyediakan bahan api itu untuk menunjang kehidupan semua makhluk hidup. Jikalau tidak ada energi panas matahari, ya, yang akhirnya disimpan oleh materi-materi yang ada di muka bumi dan alam semesta raya ini, maka tidak akan ada kehidupan di alam semesta ini. Matahari sebagai sumber kehidupan. Kita hidup tanpa api tidak akan bisa. Semuanya butuh energi. Kalau hewan mungkin tidak begitu butuh ya terhadap energi atau api itu. Tetapi kalau manusia 90% butuh itu, karena di dalam tubuh kita juga ini ada energi panas, hangat yang ada di dalam fisik, ya, yang bisa untuk menampung metafisik, yakni fisik tubuh kita badaniah jasmaniah menampung kerasan kehidupan ruh ruhaniah atau sukma atau nyawa. Kita hidup setiap hari perlu api, energi. Kalau sekarang bisa diwujudkan dengan adanya energi listrik. Listrik itu pun berbentuk energi panas yang dihasilkan dari panas bumi atau uap ataupun tenaga-tenaga pembangkit listrik yang lain. Allah 14 abad yang lalu sudah menjelaskan bagaimana proses Allah menciptakan api itu dari kayu bakar. Bisa langsung diwujudkan api, ya, dengan cara digesekkan antara min dan plus satu sama lain. Karena setiap pohon itu secara dia hidup itu menyimpan energi-energi dari matahari yang tersimpan di dalamnya, mengandung zat-zat kimia tertentu yang jika digosokkan satu sama lain itu akan menimbulkan energi panas, api, percikan api melalui fotosintesis lah kalau ilmu kimia sekarang, ya.
yang direkam di dalam sel-sel yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan kita itu. Nah, begitu juga proses kebangkitan kita umat manusia setelah kematian. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu bukan bangkit dari kuburan, tetapi bangkit dari kandungan perut ibu-ibu kita. Selama ini 90% kita memahami, ya mayoritas umat Islam, bahwa bangkit dari kubur itu ya secara lahiriah, gitu. Secara kelihatan mata telanjang. Nanti seluruh umat manusia ketika hari kiamat sudah digelar, akhirat sudah dimunculkan, maka manusia-manusia yang dikubur itu akan muncul dari kuburannya. Wa idzal quburu bu'tsirat. Dipahami dengan muncul secara nyata. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu kita pahami lebih detail lagi. Apakah seperti itu? Kalau toh memang seperti itu, berarti ilmiah tidak berjalan. Sains dan teknologi tidak digunakan. Agama berdasarkan dogma logika. Tidak bisa hanya sekedar dogma saja. Atau logika saja. Tidak bisa dipisahkan keduanya itu. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu kalau yang mati 10.000 atau 15.000 tahun yang lalu, nunggu nanti kiamat total, ya kan nggak adil. Yang mati pas menjelang kiamat berarti cuma 1 hari dibangkitkan. Ini tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats itu sudah dijelaskan oleh Allah secara gamblang di dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ats. Wahai sekalian manusia, ketika kalian atau jika kalian ragu-ragu tentang kebangkitan, tentang kelahiran. Fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Itu proses yang Ba'ats. Jadi Allah menciptakan manusia kembali dari nutfah, ya, cairan sperma yang panas itu, hangat itu, lalu diproses menjadi mudghah, segumpal daging, dan ada daging yang layak proses, ada yang keguguran, ada yang proses tetapi prosesnya cacat sesuai dengan jejak amal rekam kehidupan jiwa yang mau diproses dalam janin itu. Mudghah wa mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Linubayyana lakum, supaya kita jelas memahaminya. Dan wa nuqirru fil arhami, dititipkan oleh Allah di dalam rahim 9 bulan 10 hari, ma nasya'u ila ajalin musamma. Lalu tsumma nukhrijukum tiflan, dikeluarkan oleh Allah kembali menjadi bayi. Itulah yang namanya Yaumul Ba'ats. Tsumma litablughu ashuddakum, lalu ada yang sampai kehidupan kalian itu sampai tua. Ada yang tidak sampai tua, mudah-mudahan sudah meninggal dunia. Minkum may yutawaffa, minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sampai pikun masih hidup. Nah, terus watarol ardo hamidatan, ini keterangan bahwa seperti bumi yang kering kerontang dihujani oleh air hujan, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lebat dan juga menumbuhkan bunga-bunga yang indah, yang berwarna-warni, bermacam-macam. Nah, ini termasuk diantaranya adalah menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan yang memiliki kayu, lalu kayu itu bisa kita proses untuk menciptakan api. Sebagaimana kehidupan manusia yang dari ada ke tiada, sama seperti kehidupan api yang kita hidupkan dari pohon yang hijau. Ini yang diragukan oleh orang-orang kafir zaman dulu, bahwa ternyata orang-orang kafir zaman Rasulullah SAW itu banyak yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats itu. Bahwa kehidupan itu ya sekarang ini, nanti tidak ada kehidupan lagi. Itu kata orang-orang kafir. Jadi mereka membuat perumpamaan-perumpamaan, ya rekayasa-rekayasa yang tidak sesuai dengan data ilahiyah. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Lalu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Manusia zaman dulu yang ingkar itu juga bertanya kepada Rasulullah, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, apa yang dihidupkan oleh Tuhan
ketika tulang belulang ini sudah hancur, berantakan, sudah tidak berwujud lagi. Tapi dijawab oleh Allah, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan hai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan pertama kali. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada lagi. Jadi kita ini dulunya tidak ada, lalu ada di muka bumi ini, hidup di dunia, lalu akan tiada lagi meninggalkan dunia. Jadi awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Ini adalah proses bagaimana Allah akan membangkitkan manusia kembali, terlahir kembali, kiamat, tegak berdiri, lahir kembali, ba'ats, bangkit menjadi manusia baru dengan metafisik, ruh jiwa yang lama atau nafs yang lama, sesuai dengan amal perbuatannya. Sama seperti proses cara membuat api ini. Pohon ya, yang daunnya hijau, langsung kita ambil, ada min plus, ya, kita gesek-gesekkan, bisa membuat api. Jangan lihat tutorial membuat api dari kayu. Kalau ingin melihat langsung ya, biasanya saudara-saudara kita yang ada di Papua, di Afrika, di Amazon, itu primitif ya, itu membuat apinya langsung dari kayu. Nah, kita tidak boleh menyepelekan, wah kita hidup di era modern, nggak perlu itu, jangan begitu. Nanti suatu saat bumi kita pun akan menjadi primitif kembali seperti abad-abad, ribuan abad yang lalu. Ketika teknologi manusia sudah merata, lalu ada kerusakan, ada kiamat kubro, lalu manusia kembali menjadi primitif lagi. Dulu itu bangsa Nusantara itu bangsa paling jaya di seluruh dunia, lalu ditenggelamkan di dasar samudra. Yang ada tinggal manusia-manusia yang ibarat kalau sekarang ya di daerah, di kampung, di desa-desa itu. Orang-orang cerdas itu biasanya, maaf tidak menyepelekan, berada di kota-kota. Guru besar, dosen, profesor itu senang di kota-kota. Ya, hidupnya di peradaban perkotaan. Nah, ketika kota-kota ini dihancurkan, ditenggelamkan, maka yang tinggal adalah orang yang di desa-desa yang mulai kembali merintis ya sejarah peradaban baru lagi. Oleh sebab itu jangan sepelekan. Suatu saat kita pun nanti misalkan kita pas naik pesawat terbang jatuh di hutan pedalaman Kalimantan, ya, Borneo, atau di Sulawesi, atau di Papua, atau di Sumatera, ya, atau Jawa, Alas Purwa, ya, atau ujung, ya, daerah ujung kulon, ya. Nah, kita nggak bawa apa-apa, hanya baju yang melekat di badan. Terus bagaimana nanti kita bisa bertahan hidup di hutan belantara? Quran yang menerangkan, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ingat, kita ambil ranting kayu satu dengan yang lain, kita temukan, kita gesekkan seperti ini. Cari ranting-ranting yang kering, ya, dahan-dahan atau kulit pohon-pohonan, ya, kita dekatkan ini, lalu akan memercikkan api. Ini kan kimiawi, senyawa kimiawi yang tersimpan di dalam kayu ini. Jadi nanti lama-kelamaan akan menimbulkan api. Dengan api ini kita bisa bertahan hidup di hutan belantara. Handphone sudah tidak berguna, tidak bisa nonton YouTube, tidak bisa nonton Karma 212 karena sudah di hutan belantara atau di pulau terpencil yang tidak ada sinyal internet. Ya, ilmu ini penting. Ingat surat Yasin ayat ya 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ini sama seperti proses penciptaan manusia kembali setelah kematiannya. Jadi apakah tetap menggunakan jasad yang lama? Ya tidak, ya jasad yang baru lagi, cuma jiwanya lama. Jiwa itu terekam. Jiwa itu atau sukma nyawa nafas itu energi panas yang berbentuk metafisik atau energi. Kalau sudah masuk ke dalam jasad jasmaniah badan kita yang menjadi gabungan antara energi dan materi. Jadi ini, ya, jangan sepelekan aja. Jangan lihat cara membuat api. Kalau sekarang gampang, sudah ada ini kalau di kota ada pabrik, kalau di kampung kan nggak ada. Sekarang ada ini. Ya paling murah, ya paling awet sebenarnya pakai ini, ya. Pakai Konto Suryo, kaca pembesar ini. Sama sekarang dikembangkan oleh China, Korea, dan Jepang, yaitu panel surya. Untuk pemanas air, untuk mandi, kita bisa juga kalau di Ethiopia oleh Israel, itu mampu mengubah energi matahari, surya, menjadi energi seperti AC Freon yang bisa memproduksi air, lalu mengalirkan air-air yang ada di gurun-gurun yang tandus. Di tangan Israel, Ethiopia menjadi makmur. Di tangan China,
pertanian di China gurun menjadi makmur. Indonesia hanya apa? Jadi apa? Rebutan masak. Indonesia hanya gontok-gontan aja. Lihatlah negara-negara yang berperadaban tinggi. Mari kita berinovasi dalam ilmu dan teknologi, khususnya teknologi pertanian, ya, perikanan, ya, energi peternakan, kita kembangkan ya, untuk kehidupan kita. Nah ini, jadi ada di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 80 dan surat Al-Waqiah. Ini yang ada di dalam surat Yasin 80 ini. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari narun fa idza antum minhu tuqidun. Kita hidup ini semuanya perlu api untuk mematangkan apa yang akan kita cerna, yang akan kita makan dan akan kita minum, masuk ke dalam fisik badaniah, jasmaniah tubuh kita. Jadi jangan kita sepelekan. Nah ini sudah panas. Ini tinggal nanti ada ranting-ranting itu atau kapas kalau ada ranting-ranting kering itu. Nanti lalu kita hidupkan api, lalu kita untuk pakai masak daun-daunan yang ada untuk bisa bertahan hidup di pulau terpencil di hutan belantara. Suatu saat jika itu menimpa kita tidak membawa apa-apa, teknologi sudah hilang, sirna dari depan mata kita akan kembali primitif di hutan belantara, maka ilmu yang akan menerangi kita melalui ilmu Al-Quran ini, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi antara proses membangkitkan kembali api dari bekas senyawa rekaman kimiawi yang ada di dalam kayu-kayu ini sama dengan proses kehidupan manusia kembali. Allah menghidupkan manusia kembali setelah kematiannya melalui proses panasnya, hangatnya air spermawi yang diproses oleh ovum, indung telur yang ada di kandungan ibu-ibu kita atau wanita-wanita kita. Jadi sperma itu panas sama dengan energi api. Diproses kembali menjadi sebuah kehidupan baru, suatu kehidupan baru, sama seperti tumbuhan yang dihidupkan oleh air. Pohon itu hidupkan harus dengan adanya air. Di dalam surat Al-Waqiah ini juga begitu diterangkan ya. Surat Al-Waqiah ayat 71, 72 sampai 73. Afara'aitumun nar allati turun, maka pernahkah kalian memperhatikan tentang api yang kalian nyalakan dengan kayu? Ada dua ayat, surat Yasin dan surat Al-Waqiah ayat 71 ini. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami, Allah, melalui proses tumbuhnya yang menumbuhkan? Jadi tumbuhnya kayu ini ya dengan air, sama dengan tumbuhnya manusia baru, generasi baru ya dengan air sperma yang mengandung energi panas, hangat, diproses menjadi kehidupan baru. Lalu dilahirkan dengan 9 bulan 10 hari, itulah yang namanya kiamat, bangkit, wujud kembali, berdiri menjadi manusia baru. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita mundur ke belakang tentang bagaimana kebangkitan manusia itu, apakah langsung dari kuburannya? Saya jawab tidak. Karena manusia ada yang di ngaben, ada yang dikremasi, ada yang dimakan buaya, ada yang dimakan ikan, ya ada yang tidak ada makan kuburannya, ya. Walaupun ada keterangan tentang ajnahud dzanab, tentang tulang ekor itu kita bahas, sudah pernah kita bahas itu. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang untuk membangun kuburannya dengan plaster atau di keramik di atasnya, dijungkuk, itu nggak boleh, ditutup nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena apa? Sesuai dengan pemahaman umat Islam secara keseluruhan bahwa manusia itu akan bangkit dari kuburannya menjungkul, tumbuh kayak tumbuh-tumbuhan yang disiram air hujan, terus watarul ardu hamidatan itu. Faida anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Jadi dilarang. Makam Rasulullah SAW itu bahwa aslinya adalah berbentuk tanah. Yang dijungkuk, yang dibangun keliling itu cuma sekelilingnya saja. Aslinya makam Rasulullah itu asli gundukan tanah. Sama seperti di Bakek, ya, makam di Bakek itu ya, Ma'la, ya, itu. Jadi makam-makam Islam yang ada di Indonesia ini harus meniru sana sebenarnya, harusnya. Jangan diprostelin nanti bangkitnya dari mana, ditutup total. Ya, maksudnya memang tidak seperti itu, tidak bangkit secara lahiriah dari kuburan itu tuh enggak. Ya. Dibangkitkan melalui kelahiran kembali. Sama seperti api yang kita nyalakan dari sebatang, 2 batang kayu. Sama seperti kelahiran manusia yang diproses dari nutfah, lalu mudghah, lalu lindu bayinya lakum, ruswan nukiru fil arham mana syawila jalin musamma, tsumma nukhrijukum tifla, lalu menjadi bayi kembali. Jadi proses itu adalah proses yang alami, ilmiah, dan bisa diterima oleh semua kalangan. Jika mau berpikir, la'alakum ta'qilun. Jika kita tidak sumung bukmun umyum fahum la yaqilun.
kita tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Sumum bukmun umyum fahum layak. Kita mau berpikir, insya Allah akan ketemu bahwa ternyata hari kiamat, pembalasan, ya sesuai dengan proses-proses yang ada itu semua ilmiah, alamiah, sunatullah. Bisa disampaikan secara mudah diterima oleh manusia yang mau berpikir. Tapi bagi yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya, alias hanya menggunakan dogma, ya mari kita tuntut bersama untuk belajar bersama. Ini tidak finish. Apa yang saya sampaikan ini belum finish, karena ilmu itu terus dinamis, tidak ada finish. Oleh sebab itu dalam surat Al-Waqiah ini Allah menerangkan tentang, pernahkah kalian memperhatikan ya tentang api yang kalian nyalakan itu? A'antum asy'atum syajarata am nahnul munsyi'un. Jadi berasal dari tumbuhan atau pohonan yang Allah sendiri yang menghidupkan. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Kami menjadikan api itu untuk peringatan, tadhkirah, ya, dan bahan yang berguna bagi musafir atau orang yang sedang berjalan di gunung pasir, di gurun pasir. Jadi kalau kita berada di gurun pasir atau hutan belantara, ya maka ilmunya adalah satu-satunya cara membuat api. Allah sendiri yang menyediakannya dari alami, dari pohon-pohonan yang mengandung kimiawi, senyawa kimiawi. Hasil dari fotosintesis yang disimpan dari bias matahari, disimpan dalam sel-sel tumbuhan atau pohon-pohon ini, kayu-kayu ini. Nah, di situ api itu untuk tadzkirah, peringatan bagi kita bahwa ternyata manusia itu pun juga diciptakan dari api, air, angin, ya, dan tanah. Bahasa Jawanya itu lemah geni banyu angin, itulah asal usul manusia. Jadi dari api juga, tidak hanya jin yang diciptakan dari api, manusia pun 4 unsur: tanah, api, air, dan udara. Tanpa udara kita tidak bisa hidup, tanpa bernafas oksigen kita tidak mampu bertahan hidup. Oleh sebab itu sekali lagi kita pahami bahwa hidup ini tanpa bisa meninggalkan api. Api ini Allah yang menyediakan energinya, tersebar di seluruh alam semesta raya ini, tinggal kita maukah untuk membangkitkan atau memanfaatkan dan menggunakannya, khususnya untuk orang yang mukim ataupun orang-orang yang musafir. Termasuk yang selama ini dieksplorasi, digali, ditambang secara besar-besaran adalah batu bara. Itu adalah berasal dari pohon purba yang hidup jutaan tahun yang lalu, dikubur oleh tanah, ya, ratusan juta tahun yang lalu menjadi fosil yang membatu, yang sampai sekarang bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dari batu bara. Python itu berapa juta ton yang dibutuhkan batu bara dari Kalimantan itu, bahkan diekspor ke Korea, ke Jepang, ke China, ke Amerika, ke Jerman, ya, batu bara. Begitu juga batu bara yang ada di China, di Afghanistan, banyak. Itu adalah tumbuhan atau fosil dari pohon-pohonan purba yang hidup, ya, dikubur oleh tanah akibat Sa'ah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, hantaman batu meteor, lalu bergolak, hancur bumi dilipat, dibolak-balik, dijungkir balik, darat menjadi laut, laut menjadi darat, akhirnya proses terus secara alami menjadi batu bara. Itu yang kita nikmati energi listriknya sampai sekarang ini. Jadi semua itu perlu energi atau api. Materi dan energi itu juga kita nikmati sehingga kita bisa menjadi hidup di dunia ini. Tanpa energi, tanpa materi kita tidak akan bisa hidup. Kecuali kita sudah mati, maka energi kita tinggalkan, jasad kita akan hancur, ya, dimakan oleh mikroba, ya, menyatu dengan tanah kembali. Yang hidup adalah energi ini. Jadi nyawa, sukma kita ini energi panas, hangat-hangat. Nyawa kita ini energi hangat, akan ditaruh oleh Allah di dalam dimensi keempat langit yang, ya, kedua, atau dimensi 5, dimensi 6, dimensi 7, dimensi 8, dimensi 9, langit yang ketujuh. Dimensional ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung amal dan perbuatan kita, tergantung tingkat keilmuan pemahaman kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.